Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, berjumpa kembali bersama saya Kang Ep di channel Ngobrolin Sound Masjid. Ya, kalau kemarin kita sudah bahas review singkat tentang mikrofon Head One-Shure. Nah, kali ini saya akan bahas mikrofon Head One juga, tapi dari Audio Technica ATM75. Oke, ini masih ada tulisan stikernya karena ini memang sudah diplot untuk proyek sebuah masjid di Bandung, yaitu Masjid Al Amanah di Cinunuk ya. Mikrofon ini termasuk yang paling banyak saya gunakan juga ya, terutama untuk yang menginginkan kualitas suara yang lebih prima ya. Mikrofon ini harganya cukup tinggi, yaitu ada di sekitar angka ya 4 jutaan lah ya kurang lebih. Nah, tapi nanti kita coba kualitas seperti apa. Tetapi yang sudah-sudah saya pasang di berbagai masjid, pada umumnya semua merasa puas dengan kualitas dari mikrofon Audio Technica ATM75 ini. Kita buka sebentar ya. Oke. Ada biasa garansi dan dokumentasi lain-lainnya, kita singkirkan dulu ya. Lalu ini ada unitnya. Cakep ini ya, ini bahannya kuat sekali ini, tapi lentur ya. Kemudian ini ada power pack-nya, power modulnya ya. Ya, jadi ini bisa, karena ini ke mikrofon kondenser, ini bisa menggunakan baterai. Nanti kita coba lihat. Lalu ada jepitan juga untuk kabel ya. Barangkali nanti supaya tidak terlalu jatuh. Ada spare part busanya, spare part windshield, dan juga sudah dilengkapi dengan adanya baterai. Ya, oke. Kita singkirkan dulu ya. Kita perhatikan dulu dari headsetnya atau headphone-nya. Ini bisa posisinya bisa kiri kanan ya. Jadi ini bisa muternya kiri kanan nih posisinya. Jadi ada yang mau di sini atau terbalik. Di sebelah sini juga tidak masalah gitu ya. Kemudian ada untuk penyimpanan jepit kabel ke sini. Oke ya, ada jepit kabelnya bisa ya. Kemudian ini yang menariknya adalah XLR-nya ini beda dengan yang Shure kemarin. Ini XLR-nya mini XLR-nya yang 3 pin kalau yang ini ya. Ya, 3 pin. Ini juga power modulnya sama. Nah, kita bahas sedikit tentang power modulnya. Ini ada untuk konektor ke mikrofonnya. Lalu ada output XLR-nya yang nanti bisa dikonekin ke mixer atau juga ke sound card dan lain-lain. Ya, ini bisa kita buka untuk tempat baterainya. Jadi modul yang kemarin, yang power modul yang GTS tuh nggak pakai baterai, ya, jadi langsung dipentem dari mixer. Kalau ini ada baterai opsi, jadi bisa untuk mixer yang nggak ada phantom power ini bisa. Ya, dan ini juga ada saklarnya di sini, ada off ya, paling bawah ini off, kemudian di tengah-tengahnya dia datar, flat, yang atasnya ini udah ada filter low cut. Saya biasanya pilih low cut untuk mikrofon untuk vokal ini ya. Nah, ini ada jepit tapi ini berat sebetulnya ya, jadi saya biasanya tidak menggunakan ini untuk digunakan di belt, tapi ini disimpan saja karena balik lagi seperti yang kemarin, karena panjang kabel hanya sekitar 1,2 atau 1,6 meter, kita pakai sambungan kembali ya, extension kita bikin sendiri, biasanya pakai kabel kanare. Kemudian kita menggunakan, ini juga cukup mudah didapatkan untuk yang tipe mini XLR 3 pin ini di pasaran, untuk konektornya male dan female ya. Oke, kita cobain aja ya. Ini saya masuk dulu ke sini. Oke.
Nah, karena akan kita rekam, saya sambungkan dengan sound card. Oke, ini sudah masuk semuanya. Saklar udah saya pasang posisinya di cut off, low cut ya. Seperti biasa, kita lepas dulu kacamata, baru pasang. Ya, memang inilah salah satu agak repot gitu ya kalau yang punya kacamata. Tapi ya, namanya juga untuk mendapatkan yang terbaik ya. Sip. Nah, ini posisinya itu memang tidak terlalu dekat juga. Ya, baiknya agak jauh sedikit untuk hembusan napas kita nggak terasa. Kita coba cek. Nanti untuk spesifikasi setelah saya rekam kita bahas tentang spesifikasi ya. Cek, cek, 1, 2, cek. Cek, cek, cek. Oh, belum dikasih phantom. Wow. Cek, 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 1, 2, tes. Cek, 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 1, 2, cek, cek, cek. Cek, ha, terlalu besar. Cek, cek, cek. Ha, cek, 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 ha. Oke. Nah, ini sudah saya koneksikan dengan audio interface Tascam. Kita coba rekam ya. Sekarang suara masih berasal dari mikrofon clip-on yang saya pasang di sini. Direkam dengan menggunakan Zoom. Kita coba mendengarkan suara yang berasal dari mikrofon ATM75 ini. Cek, cek, 1, 2, 3, cek. Ya, tes, 1, 2, 3. Selamat datang kepada para hadirin sekalian yang hari ini menghadiri kajian bersama Ustadz EF. Oke, cek, 1, 2, cek, dicoba. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tadi saya sudah mendengarkan hasil rekamannya. Nah, hasilnya ini dibandingkan dengan mikrofon sebelumnya yang pernah saya tes, ini beberapa tingkat lebih berbobot dibandingkan yang sudah-sudah. Ya, seperti yang mungkin kemarin saya bahas Shure seperti itu ya. Tetapi dia tetap memiliki nada high yang lebih transparan, ya, lebih gitu ya, lebih kerasa gitu. Kemudian untuk penangkapan suara ini juga cukup bagus. Ini jaraknya masih agak jauh ya. Jadi saya sengaja pasang lebih jauh untuk menghindari adanya hembusan nafas. Jadi posisinya itu memang kalau bisa dia tetap satu aksis tapi juga jangan terlalu dekat. Itulah kelebihan-kelebihan dari mikrofon headphone ini, karena posisi mikrofonnya dekat, dia bisa lebih akurat, lebih dekat, dan lebih bagus dalam menerima suara kita, gitu ya. Nah, sekarang kita coba balik lagi ke mikrofon yang clip on, ya. Ini kita pause dulu ya rekamannya. Oke, saya akan memberikan pandangan bagaimana penggunaan dari mikrofon ini. Ini sangat nyaman. Headbandnya itu cukup besar, ya, tapi tidak terlalu besar juga, dan dia nyaman di kepala, ya, nyaman di kepala. Jadi tidak ada rasa tertekan atau ini juga dua-duanya memiliki busa. Ini ada busa, kiri kanannya ada busa ya. Ya, jadi nyaman banget dipergunakan. Insya Allah buat yang suka alergi, katanya aduh pusing karena kepala kejepit, atau kalau yang pakai kawat sini geli-geli di kuping, ini nggak ada, ini sama sekali nggak ada. Lalu posisi ini juga bisa di kanan atau di kiri, ya, bebas gitu ya. Saya lebih suka posisi di sebelah kanan karena biasanya mikrofonnya dekat ke arah colokan. Itu dari segi kenyamanan penggunaannya. Sekarang dari segi teknis, ini adalah mikrofon cardioid,
ya. Jadi yang hanya menerima dari arah mulut kita, sedangkan di luar ini dia tidak menangkap, jadi sangat bagus untuk mengurangi noise-noise dari luar. Kemudian juga kalau di mimbarnya kita pasang monitor, itu juga akan mengurangi feedback karena nggak masuk ya, dia nggak nangkep dari depan gitu ya. Kemudian ya tadi sudah kita kemudian tadi juga sudah disebut ini tipe kondenser. Kondenser ini memiliki kelebihan dalam detail ya. Detail penangkapan suara, repro suara juga lebih bagus ya. Frekuensi respon mikrofon ini disebutkan dari 100 Hz sampai dengan 13 kHz ya. Nah, kemudian ada switch-nya di 80 Hz, itu bisa kita lakukan low cut gitu ya. Kemudian kemampuan dia menerima suara paling keras berapa? Ada 2 ternyata. Jadi kalau langsung phantom power seperti ini dia bisa terima 132 desibel ya, desibel SPL. Tapi kalau pakai baterai dia turun menjadi 121 desibel SPL. Jadi cukup bisa menerima suara kencang ya. Kalau kita teriak juga ini masih bisa menghandle-nya karena bisa sampai maksimum 132 desibel SPL. Demikian rekan-rekan ya, review singkat tentang Audio Technica ini. Saya sangat merekomendasikan penggunaan ATM75 bagi masjid-masjid atau teman-teman yang mungkin motivator, ustadz ya, yang mau bawa sendiri mau bawa sendiri mikrofonnya untuk kebutuhan ceramah atau rekaman juga bisa. Ini enaknya sudah termasuk power modul. Ya, jadi kalau untuk nanti dikoneksikan dengan alat rekam apapun, ya sudah ada power modulnya. Jadi buat di masjid ini aman sekali karena tidak ada harus penggantian baterai seperti yang kalau kita menggunakan wireless. Ya. Sekali lagi saya sampaikan, ini sangat nyaman dipakai, suara berbobot, tebal, lebih jernih, ya walaupun hanya sampai 13 kHz, tapi karena vokal manusia nggak pernah jarang banget lebih dari 13 kilo. Kemudian sudah termasuk power modul, menggunakan konektor yang cukup umum, XLR mini 3 pin. Ya, jadi kalau mau diperpanjang, mau dipanjangin, tidak usah repot mencari-cari konektor male dan female-nya. Ya, ini saya sudah pergunakan banyak sekali di masjid-masjid yang memang budgetnya lebih tinggi ya, mau gimana juga tetap ya terkait dengan budget ya. Biasanya memang ini dipasang atau diminta oleh masjid-masjid besar yang memiliki budget cukup untuk menggunakan alat ini. Tapi yang kecil pun karena menginginkan kualitas, setelah dipasangin yang tipe yang lain, akhirnya meminta untuk di-upgrade ke tipe yang ini. Ya, demikian teman-teman, rekan-rekan, mudah-mudahan review singkat Audio Technica ATM75 ini bermanfaat sebagai bahan acuan untuk teman-teman memperbaiki dan meningkatkan kualitas sound system masjid. Terima kasih atas waktunya. Sampai berjumpa kembali di konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.